Hai semua, kembali lagi bersama gue Ans di pembahasan konten anime Isekai wa Smartphone. Jadi seperti biasa, gue akan melanjutkan video gue sebelumnya. Ya karena gue ini orang yang gak tahu ya harus ngomong apa di opening Isekai ini, jadi tanpa basa-basi. Tapi jika kalian belum nonton video gue sebelumnya, mohon ditonton dulu ya, supaya cerita itu nyambung dan tidak ada informasi yang terlewatkan. Kalau sudah, mari kita menuju ke inti videonya. Oke, let's go. Saat ini Toei itu bersama dengan Lin, Lindsay, Rosetta, dan Profesor Regina Babylon. Mereka itu sekarang sedang mengetes frame gear pribadi milik Lin dan Lindsay yang sudah selesai dibuat. Di sini itu frame gearnya Lin menembakkan peluru yang tak terhitung jumlahnya ke sisa-sisa prajurit besi yang rusak. Frame gear pribadi Lin ini diberi nama Grim Gear D. Grim Gear D milik Lin ini menembakkan ratusan peluru per detik dari Gatling gun miliknya. Gatling gun yang dipakai Grim Gear D ini sama seperti Gatling gun milik naik barunya Nicola. Hanya saja bentuknya itu berbeda. Setelah menembakkan ratusan peluru dengan Gatling gun miliknya itu, sekarang Grim Gear D itu mulai membuka pelindung dadanya, dan dari dalamnya itu terlihatlah sepasang Gatling gun lainnya yang dapat menyemburkan api. Setelah itu bahu dan kaki Grim Gear D juga terbuka dan terlihatlah juga 6 pelontar misil yang kemudian semuanya itu langsung diluncurkan secara bersamaan. Di ujung jari di tangan kiri Grim Gear D juga menembakkan peluru. Begitu juga dengan kepalanya yang dapat menembakkan meriam yang dipasangkan di bagian kepalanya itu. Hal itu jadi terlihat seperti hujan peluru. Prajurit besi rusak yang digunakan sebagai targetnya pun langsung menjadi rongsokan gitu, hanya dalam sekejap mata berkat hujan peluru itu. Ini berbeda seperti yang saya pikirkan. Setelah selesai menembakkan semua amunisi senjatanya, Grim Gear D pun berhenti. Kemudian keluarlah asap putih yang mengepul dari seluruh tubuhnya, yang itu menandakan kalau suhu panas Grim Gear D itu naik. Saya lalu nanya ke Rosetta ada berapa banyak peluru yang barusan ditembakkan Grim Gear D. Rosetta pun jawab mungkin sekitar 50.000. Walaupun sontak ini terkejut mendengar itu. Sebab itu artinya Grim Gear D Lin ini tidak bisa diserang sama sekali saat dia itu nembak. Ya gimana mau nyerang gitu. Lu dihadapin sama 50.000 peluru di depan gitu. Kan susah tuh. Bahkan Toei itu sampai merasa kalau Gear Healing miliknya Ilse dan Sweet Light miliknya Yae akan langsung kalah jika terkena serangan Grim Gear D itu secara langsung. Walaupun memang pelindung yang terbuat dari material Master Crystal itu bisa menahannya. Tapi tetap saja kerusakan yang diterima akan parah. Kecuali untuk Ortilande Overlord-nya milik Su. Saya yakin pertahanannya itu pasti bisa menahan serangan Grim Gear D tadi. Namun meskipun Grim Gear D ini se-OP itu, Grim Gear D pasti memiliki kelemahannya sendiri. Dan di sini Rosetta dan Profesor Regina Babylon menjelaskan ke Toya tentang kelemahannya itu. Pertama, walaupun Grim Gear D ini bisa terus-menerus menembakkan peluru selama pelurunya yang dipindahkan dari Babylon itu tidak habis, tapi Grim Gear D ini tidak bisa menembakkan terlalu lama. Sebab Grim Gear D ini harus melalui metode pendinginan terlebih dahulu selama beberapa menit setelah penyerangan. Yang ini membuat Grim Gear D itu membuka sebuah celah untuk lawannya kepada Grim Gear D. Kedua, dikarenakan frame gear ini dibuat sedemikian rupa seperti sebelumnya itu, yang dimana dia itu dapat menembakkan banyak peluru. Grim Gear D ini pun jadi memakan banyak kekuatan sihir, yang membuat penggunanya itu pasti akan mengalami kelelahan yang sangat parah. Bahkan karena hal ini, mungkin saja frame gear ini itu hanya bisa dioperasikan jika penggunanya itu memiliki kekuatan sihir yang selevel seperti Lin, contohnya seperti Toya ataupun Lindsay. Tapi setuju dengan ucapan mereka berdua. Karena hal seperti ini itu memang wajar terjadi ke frame gear atau robot yang setipe dengan Grim Gear D. Karena setelah dipikir-pikir lagi, apa yang dilakukan Grim Gear D itu seperti seorang penyihir yang menembakkan peluru dan juga sihir explosion secara terus-menerus dan bersamaan. Bisa kebayang capeknya orang itu atau penyihir itu jika dia itu melakukannya. Kemudian Lin pun keluar melalui kokpitnya yang berada di perut Grim Gear D. Lin dan Paula pun keluar dengan melompat dari sana. Sambil keluar, Lin juga mengomel gitu tentang betapa panasnya di dalam kokpit. Saking panasnya, Lin tuh bahkan sampai merasa kalau ia itu seperti sedang di kamar mandi uap atau di sauna. Lin lalu menanyakan mengenai hal itu kepada Rosetta. Dan Rosetta pun teringat kalau dia itu lupa memasang mekanisme pendingin di kokpit Grim Gear D. Selain itu, Lin juga memberitahu ke Rosetta kalau saat Lin itu menembakkan semua senjatanya seperti sebelumnya, mustahil bagi Lin untuk mendengar suara lainnya selain suara ledakan dari tembakannya itu. Dan mendengar itu, Toei pun memberikan sebuah usulan gitu, di mana Toei itu menyarankan untuk memberikan barrier anti suara yang bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Lalu selain dua kelemahan yang disebutkan Rosetta dan Profesor Regina Babylon tadi, di sini Toei itu juga menambahkan kelemahan lainnya dari Grim Gear D, yang dimana meskipun kekuatan penghancur jarak jauh Grim Gear D ini cukup bagus, akan tapi dengan serangannya yang seperti itu, rekan-rekannya yang berada di medan pertempuran yang sama pasti juga akan terkena serangannya. Jadi oleh karena itu, frame gear ini tuh tidak bisa digunakan di pertempuran berkelompok. Dan kalau Toei disuruh menjawab tipe pertempuran seperti apa yang cocok untuk frame gear ini, maka Toei itu akan menjawab dalam pertempuran satu lawan semua musuh atau pertempuran tipe pemusnah.
Kemudian Teo pun mendengarkan suara pesawat terbang, dan di saat Teo itu menoleh ke atas, Teo pun dapat melihat terdapat pesawat terbang militer berwarna biru yang mendekat. Lalu sambil mengurangi kecepatannya, pesawat itu pun mulai berubah bentuknya di udara, dari pesawat menjadi frame gear bentuk manusia. Setelah itu frame gear itu pun mendarat. Frame gear itu adalah frame gear pribadi milik Lindsay yang memiliki nama Helmwing. Lindsay pun kemudian membuka kokpitnya yang ada di dada Helmwing dan keluar dari sana. Helmwing adalah frame gear yang dilengkapi dengan garis-garis yang cukup rumit. Mekanisme transformasi dari pesawat menjadi bentuk manusia itu tuh mengacu atau terinspirasi dari sebuah robot yang dimiliki oleh MC sebuah anime. Di tangan kiri Helmwing itu dilengkapi dengan perisai panjang yang nantinya itu perisai itu akan berubah menjadi bagian bawahnya pesawat. Jadi jika perisai itu hancur, maka Helmwing ini tidak bisa berubah menjadi bentuk pesawatnya lagi. Bisa dibilang ini tuh adalah kelemahannya Helmwing. Oleh karena itu, untuk mengakalinya, perisai Helmwing ini pun dibuat menggunakan material monster kristal yang dialiri kekuatan sihir lebih banyak daripada biasanya. Oleh karena itu, untuk mengakalinya, perisai Helmwing ini pun dibuat menggunakan material monster kristal yang dialiri kekuatan sihir lebih banyak daripada biasanya, supaya perisainya itu jadi lebih kuat. Kemudian Teo pun menanyakan tentang pendapat Lindsay mengenai Helmwingnya itu. Apakah dia itu sudah terbiasa dengan sensasi terbang bersama Helmwingnya itu? Dengan senyuman kaku di wajahnya, Lindsay pun menjawab sudah, tapi hanya sedikit saja. Lindsay itu masih belum bisa menaiki kecepatan terbangnya terlalu tinggi. Namun walaupun Lindsay itu masih belum bisa naik dengan kecepatan yang tinggi, mendengar kalau Lindsay itu sudah terbiasa terbang bersama dengan Helmwingnya saja itu sudah membuat Teo itu senang. Sebab dengan begitu mulai ke depannya Teo itu akan bisa terbang bersama dengan Lindsay. Lalu selain bisa transformasi, Helmwing Lindsay ini juga bisa digatai atau digabung bersama dengan Gerhilde-nya Ilse. Setelah digabungkan, Helmwing ini akan berperan menjadi support tipe aerial untuk Gerhilde, hingga membuat fungsi transformatifnya itu menjadi semakin bagus. Tapi fungsi gatai ini masih belum diaplikasikan ke Helmwing atau Gerhilde. Dengan data-data yang sudah terkumpul sekarang, frame gear pribadi Lindsay dan Lin ini pun sudah dinyatakan hampir selesai. Namun Rosetta tuh kebingungan menentukan tipe untuk frame gear Sakura, Lu, dan Yumina selanjutnya. Dia pun menanyakan hal ini juga ke Profesor Rena Babylon. Dan Profesor Rena Babylon pun menjawab kalau dia itu berencana ingin membuat frame gear pribadi Sakura untuk selanjutnya. Dia berpikir akan membuat frame gearnya Sakura ini nantinya itu akan bertipe support dengan tenaga suara. Karena walaupun sihir tidak mempan terhadap monster kristal, namun sihir support ke rekan sendiri itu masih sangat berguna. Terutama untuk rekan sama pengguna frame gear lainnya. Bahkan Profesor Rena Babylon pun percaya kalau mereka itu bisa memberikan sihir secara luas dengan menggunakan suara. Yang dengan kata lain, frame gear Sakura ini nantinya itu akan menjadi frame gear tipe support untuk pertempuran massal. Jadi konsepnya itu sama seperti multiple Toya yang bisa menargetkan banyak targetnya untuk diberikan sihir. Cuman bedanya kalau Toya itu pakai HP, sedangkan frame gear Sakura ini nanti itu pakai suara atau musik. Toya pun jadi tertarik setelah mendengarnya itu dan langsung menyetujuinya. Setelah semuanya sudah selesai, Toya pun memindahkan Grimgirde, Helmwing, Rosetta, dan Profesor Rena Babylon ke Babylon. Lalu Toya, Lin, dan Lindsay pun juga kembali ke istana menggunakan gate. Namun Toya itu langsung balik lagi karena Paula ketinggalan. Kemudian Toya pun melewati tempat latihan untuk melihat kesatria barunya. Di sana Toya pun dapat melihat kesatria barunya itu yang pada guling-guling di tanah karena latihan yang keras dari Monoharnesan. Walaupun latihannya itu keras layaknya sepi di neraka, namun mereka itu tetap harus mengikuti setiap pagi dan sore. Beberapa dari mereka memang ada yang dikecualikan atau tidak ikut, namun mayoritas dari mereka tetap harus latihan. Tapi seperti yang Toya harapkan dari mereka semua, walaupun latihannya itu sekeras itu, tapi tidak ada dari mereka yang mencoba untuk melarikan diri atau kabur. Dia pun memberikan mereka itu mega heal dan refresh untuk mengembalikan stamina dan menyembuhkan luka mereka. Setelah sadar kalau rasa letih dan luka mereka itu menghilang, para kesatria baru itu pun akhirnya notice dengan kedatangan Toya. Dan mereka pun langsung bertekuk lutut ke Toya. Kemudian Monoharnesan pun menyudahi latihannya. Lalu Monoharnesan memerintahkan mereka untuk mandi dengan tertib, lalu makan sarapan mereka dan pergi ke pos mereka masing-masing. Para kesatria baru ini pun menuruti perintah dari Monoharnesan, dan mereka pun langsung bergegas pergi ke tempat mandi yang ada di rumah inap yang sudah dibedakan berdasarkan laki-laki dan perempuan. Para kesatria baru ini, mereka itu sudah mendapatkan tugas mereka atau pekerjaan mereka masing-masing. Maka mereka itu sudah ada di titik di mana mereka itu sudah paham betul dengan tugas mereka masing-masing. Tugas-tugasnya itu seperti contohnya, kesatria yang ada di istana, mereka itu akan bertugas untuk meladeni para tamu, atau dalam kasus yang sangat jarang terjadi, mereka itu akan meladeni musuh yang masuk ke istana. Kemudian mereka bertugas untuk berpatroli, mereka itu akan meladeni masalah-masalah kecil dan mengelilingi kota. Lalu mereka yang bertugas sebagai pengintai,
mereka itu akan mempelajari hal-hal seperti bagaimana tata cara mengumpulkan informasi dan cara berkomunikasi dengan kontak masing-masing. Begitu juga dengan ksatria lainnya yang ada di bidang konstruksi, perkantoran, dan agrikultur. Kemudian sudah diputuskan juga kalau selain mengerjakan tugas-tugas mereka itu, mereka juga akan diberikan pembelajaran cara mengendalikan frame gear menggunakan frame unit. Saat ini jumlah ksatria tua itu mencapai 200 lebih. Dan mayoritas dari mereka semua itu sudah paham bagaimana cara menggunakan frame gear. Walaupun pengecualian untuk mereka yang kesulitan seperti si kembar Lamia, Muret Caret, dan si Ogre Zamza. Mungkin karena frame gear unit atau cockpit frame gear yang belum didesain untuk ras mereka. Alasan Toei membiarkan mereka semua itu mempelajari cara menggunakan frame gear karena Toei itu tidak tahu kapan monster kristal akan muncul. Jadi akan lebih baik menurut Toya untuk mempersiapkan kesatrianya itu selagi masih bisa. Lalu singkat cerita, Toya pun pergi ke kantor bersama dengan Kosaka. Saat mereka berdua duduk di kantor, Kosaka pun di sini langsung mengeluarkan topik yang ingin dia bahas ke Toya, yaitu mengenai eksploitasi industri perikanan. Atau lebih tepatnya, Kosaka itu ingin Brunhilde itu mengembangkan metode pengembangan ikan. Toya pun bertanya kenapa Kosaka itu ingin membahas tentang topik itu. Karena hal ini Toya pun jadi teringat kalau di Brunhilde konsumsi ikan itu cukup rendah. Jadi mungkin Kosaka itu ingin meningkatkannya. Tapi karena Brunhilde tidak memiliki laut, jadi Toei pun mengiranya kalau Kosaka itu ingin memanfaatkan sungai di Brunhilde untuk menangkap ikan. Namun ternyata tebakan Toei itu salah. Kosaka itu ingin memanfaatkan laut untuk mengambil ikan. Dan dia berencana menyuruh para nelayan untuk melakukan itu. Toei pun kebingungan, sebab seperti yang dijelaskan sebelumnya, Brunhilde itu tidak memiliki area laut. Tapi Kosaka pun mengingatkan kembali kepada Toya kalau mereka itu punya area laut. Letaknya itu ada di pulau-pulau terpencil yang ada di seberang gerbang teleportasi yang terdapat 3 labirin itu. Setelah mendengar itu, Toei pun akhirnya ingat kalau pulau-pulau itu yang dekat dengan Sondora itu tuh juga termasuk wilayah kekuasaannya. Akan sangat bagus jika Toei itu bisa membawa ikan-ikan laut di sana ke Brunhilde. Toei yakin ikan-ikan di sana itu akan sangat laku di Brunhilde dan mereka mungkin juga bisa makan sashimi. Karena dengan adanya gerbang teleportasi, para nelayan itu pasti bisa membawa hasil mereka dengan keadaan yang masih segar. Toei pun menyukai usulannya Kosaka ini. Lalu Toei pun bertanya, apakah maksudnya dalam mengeksploitasi industri perikanan itu adalah dengan mereka itu mengembangkan salah satu pulau di sana untuk dijadikan pelabuhan? Kosaka pun membenarkannya. Walaupun tidak mungkin bagi mereka untuk mengembangkannya sampai selevel kota pelabuhan karena ukuran pulau-pulau di sana itu kecil. Tambah di sana itu juga terdapat makhluk sihir berbahaya. Jadi karena hal itu, sekarang Kosaka itu sedang berpikir gitu cara untuk mengatasi situasi itu. Toei sebenarnya bisa aja sih menghabisi semua makhluk sihir di sana. Tapi Toei nggak enak dengan para adventur. Karena dengan begitu, maka Toei itu akan mengambil buruan mereka. Dan di sisi lain, Toei itu juga masih ragu apakah para nelayan itu mau mengambil ikan di tempat berbahaya seperti itu. Toei pun jadi penasaran apakah dengan memasang barir penghalang makhluk sihir saja itu sudah cukup untuk mengatasi masalah makhluk sihir itu. Kosaka pun menjawab kalau hal itu tuh sudah cukup. Lalu sekarang tersisa makhluk sihir yang ada di laut. Tidak lucu jadinya kalau kapal-kapal yang mengangkut ikan-ikan itu tiba-tiba diserang oleh makhluk sihir yang ada di laut. Tapi kalau untuk masalah ini, Toei sangat yakin semuanya itu akan baik-baik saja. Toei tinggal memanggil naga laut dan seekor kraken untuk menghabisi makhluk sihir yang berniat menyerang manusia, maka semuanya itu akan beres. Kemudian Toei pun menanyakan tentang bagaimana cara mereka itu untuk mencari nelayan yang mau menangkap ikan di pulau-pulau itu. Kosaka pun menyuruh Toei untuk menyerahkan masalah ini kepadanya. Meskipun Kosaka itu tidak yakin 100% bisa menemukan nelayan yang mau melakukan itu. Sebab mereka itu masih belum tahu kan seberapa banyak tangkapan yang bisa didapatkan di sana. Jadi Kosaka itu tidak bisa negosiasi. Tapi Kosaka sangat yakin mereka itu tidak akan rugi untuk melakukan hal ini. Untuk saat ini Toei pun menyetujui perizinan pengambilan ikan. Besok Toei berencana akan pergi ke pulau-pulau itu untuk memanggil kraken ataupun naga laut. Lalu Toei pun teringat gitu dengan naga laut yang melindungi kerajaan Ygritte. Jadi Toei pun terinspirasi dengannya dan Toei pun berencana akan memanggil naga laut anak buahnya Ruli untuk menjadi pelindung di pulau-pulau itu juga. Dan sekalian Toei itu juga akan menyuruh mereka untuk menghentikan kapal-kapal mencurigakan yang mencoba untuk mendekati pulau-pulau itu. Toei sudah tidak ingin lagi mengurus kapal-kapal pedagang budak seperti sebelumnya. Setelah Kosaka keluar dari kantor, Toei pun kemudian mulai mengurus tumpukan-tumpukan laporan ini dan itu. Toei harus memilih mana laporan yang penting dan memahami kepentingan masyarakatnya yang hidup di kota Brunhilde. Selain laporan-laporan itu, Toei juga menerima berita luar negeri dan sebagainya dari Radisha via SMS. Jika saja Toei itu saat ini ada di bumi, maka berita-berita itu akan terbit di internet. Namun tetap saja ada beberapa berita yang dikirimkan para pimpinan negara. Seperti berita tentang pertunangan Tua Putri kedua Regulus dengan Raja Verzen dari Kaisar Regulus,
Dan ada juga berita tentang Pangeran Yamato yang sekarang itu sudah bisa berdiri dan berjalan dari Raja Belfast. Karena sosialisasi antar negara-negara aliansi Timur Barat inilah, konflik-konflik di setiap negara sekarang itu menjadi semakin berkurang. Mereka akhirnya itu sadar kalau mereka itu bisa bekerja sama dengan negara lainnya. Memang ada saat-saat di mana mereka itu tidak bisa berkompromi. Jadi mereka pun menyelesaikan masalah itu dengan datang ke Toya untuk mengatakan ketidaksetujuan mereka dan berdebat lah gitulah. Bahkan untuk sekarang hubungan antara Belfast dan Miss Smith itu sudah semakin membaik daripada sebelumnya. Hubungan antara Regulus dan Rhodromeat pun juga sama. Lalu kerajaan suci Ramisu, mereka itu sekarang sudah menghentikan kebijakan isolasi mereka. Dan untuk kerajaan Rini, mereka itu sekarang sedang membangun hubungan baik dengan negara tetangga mereka, yaitu kerajaan Paluf. Bisa dibilang hubungan dan keadaan para negara aliansi saat ini itu semuanya itu berjalan baik-baik saja. Setelah membaca berbagai laporan ini dan itu, saya pun jadi sadar kalau ada banyak sekali berita mengenai kemunculan monster kristal di setiap negara. Kebanyakan yang muncul adalah kelas rendah, jadi mereka semua itu ditangani oleh adventur rank merah dan yang lebih tinggi lagi. Karena berita-berita itu, saya pun jadi penasaran. Pada saat Toei dan lain-lain itu mengalahkan monster kristal pertama kalinya itu, yang ada di animenya itu, season satunya itu, saya penasaran pada saat itu tuh Tab berada di rank berapa. Saya pun langsung membuka foto yang Toei ambil saat mengalahkan monster kristal pertama kalinya itu, dan memproyeksikannya di udara. Dan di dalam foto itu juga ada reruntuhannya, yang berisikan ukiran-ukiran aneh, yang sampai saat ini pun belum dibahas. Reruntuhan itu memang sekarang itu sudah hancur berkeping-keping, tapi Toei sudah mengabadikan semuanya yang tertulis di reruntuhan itu dalam bentuk foto. Saya merasa kalau reruntuhan itu berasal dari 1000 tahun lalu. Pada saat itu Toei memang tidak bisa mengartikannya, tapi seharusnya sekarang itu Toei bisa mengartikannya dengan menggunakan sihir didiknya atau sihir yang serupa gitu. Walaupun akan mustahil jika Toei itu tidak tahu bahasa apa yang tertulis di ukiran itu. Karena penasaran, Toei pun berniat untuk menaikkan ke farm. Siapa tahu farm itu tahu bahasa apa yang tertulis di ukiran reruntuhan itu. Sebab seperti yang kalian tahu, Farm itu adalah manajer perpustakaan Babylon yang suka baca. Akan tapi ada kemungkinan juga Farm itu nggak tahu kalau bahasa yang digunakan itu lebih dari 5000 tahun yang lalu. Toei berpikir seperti itu karena informasi yang Toei tahu mengenai bahasa yang tertulis di reruntuhan itu adalah bahasa itu tidak digunakan di Belfast setidaknya 1000 tahun yang lalu. Selain itu yang membuat dan sebagainya itu juga bukan masyarakat Belfast. Jadi Toei sama sekali nggak tahu siapa yang membuatnya, kapan dibuat, dan apa alasan reruntuhan itu dibuat. Hal ini cukup aneh mengingat ada satu monster kristal yang terkubur bersamaan dengan reruntuhan itu. Karena rasa penasarannya ini, Toei pun jadi nggak bisa mengabaikannya begitu saja. Jadi Toei pun dengan segera langsung pergi ke perpustakaan di istana untuk mencari farm dan menanyakannya bahasa apa yang tertulis di reruntuhan itu. Dan sayang sekali untuk video kali ini, gua akhiri dulu ya sampai di sini. Jika ada salah kata atau informasi bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini bisa di like dan jangan lupa subnya. Oke, see you next video and Bye bye, 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 bye bye.